dari keadaan monokromo. Monokromo. Nggih. Untuk pengajian jamaahnya sampai 2.500 setiap hari. Itu karena ustadznya atau gimana? Nah, Nggih, nggih. Biasanya itu kalau ustadznya itu apa ini terkenal atau baik itu mesti tidak ada. Nggih. Jadi satu Pak. Nggih. Yang kedua, monggo. Terima kasih Pak. Saya dari kantor Al-Bogor, PJM Mater. Yang saya tanyakan tadi adalah nanti juga ada tambahan kegiatan yaitu umur saja. Apakah ini nanti orang ini bisa berganda untuk mencarikan? Kemudian yang kedua, ini ranting ini kan juga berada di depan. Kira-kira apa Pak misalkan untuk tantangan pertama untuk kita berubah menjadi luar biasa? Terima kasih. Nggih. Matur nuwun. Ya. Yang ketiga, monggo yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi pada dasarnya kami belajar selama ini tidak orang ini masih dapat sifatnya eksklusif. Oke. Jadi masalah ini masih kecil. Terus terus kedua kapal rantai di tempat kami juga tidak bisa berjalan maksimal. Karena ini kebersamaan dengan akhir masjid itu programnya hampir sama. Dan rata-rata pengurus rantai Muhammadiyah itu juga selaku pengurus takmir. Jadi program ini bisa dikatakan bersamaan. Yang akhirnya kita tidak ada rapat, tapi kita bisa bertemu setiap hari karena kita mewarnai sholat jamaah bersama. Ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Oh ya ya, kok bisa gitu ya? Sebabnya apa? Nggih. Yang paling pokok bukan karena ustadznya. Yang paling pokok orang itu didatangi setiap hari dengan pembinaan jamaah. Karena ada tadi kan 16 ustadz di training oleh utusan PP, utusan wilayah daerah, dijadikan dai-dai yang mendatangi jamaah. 16 korp mubalik ranting Karangtengah ini Pak, itu bukan lelaki panggilan. Hanya datang kalau dipanggil, tapi dai-dai yang mendatangi jamaah. Nah, gitu Pak. Datangi jamaah, dibina dari 4, 5, 10 dan sebagainya. Mereka punya kegiatan rutin. Ada yang satu masjid itu didatangi 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Karena rutin terus kenal secara pribadi, ada permasalahan orang aja didiskusikan dalam pengajian 16 dai ini Pak. Maka karena jamaah merasa rutin didatangi, dibina, diperhatikan kehidupnya, maka ada ikatan emosional, ikatan ideologis, ikatan kesadaran bersama, sehingga kalau diajak ngaji gurunya, ustadznya ya mangkat mereka Pak. Ustadznya siapa saja nggak terlalu berpengaruh Pak. Karena pembinaan rutinnya bukan di pengajian akad paginya, pembinaan sesungguhnya di pembinaan rutin yang materinya setiap ngaji 16 ustadz itu sama semua. Jadi pemahamannya juga sama, ketika didorong dimobilisasi menjadi kuat. Karena apa? Mereka diperhatikan oleh 16 mubalik yang ada di ranting itu. Karena masing-masing ada pembinanya, maka ketika jamaah ini digerakkan hadir Pak. Ketika saya yang isi pengajian ya 2000, ketika orang lain hanya pengurus cabang yang isi juga 2000. Karena udah menjadi rutin. Saya akan tunjukkan Pak sebuah halakoh yang tidak tergantung betul siapa penceramahnya.
Bapak-bapak termasuk PDM Surabaya silakan datang ke Halakoh Tarjih Muhammadiyah Klaten. Setiap 2 pekan sekali, berarti sebulan sekali, sebulan 2 kali. PDM Klaten itu mengadakan Halakoh Tarjih, pengajian khusus membahas masalah tarjih. Yang hadir 6.000 sampai 9.000 orang setiap 2 pekan sekali. Itu Pak. Di PWM lain, di PDM lain, pengajian tarjih hampir nggak ada yang mau datang. Tapi di Klaten bisa membuat orang 6.000 sampai 9.000. Ketika PCM ayah kami diganti warna tengah jadi tuan rumah Halakoh Tarjih, yang datang 9.000 orang, infaknya 98 juta sekali ngaji Halakoh Tarjih, Pak. Artinya apa, Pak? Bahkan pengajian yang di mana-mana nggak menarik, ternyata kalau ditekuni, dibina rutin, ternyata jamaah. Bapak-bapak lihat, teman-teman yang menamakan dirinya Salafi, MTA dan sebagainya. Kenapa LDI itu jamaahnya termobilisasi? Karena pasti kajiannya rutin dan tidak berubah-ubah. Muhammadiyah kenapa susah? Karena pengajiannya nggak rutin dan berubah-ubah. Itu nih Pak. Rahasianya sebenarnya bukan siapa penceramahnya, tapi dibina, diperhatikan. Termasuk saya tadi ingin cerita aliran sesat itu, kenapa bahkan mereka mati saja bersedia. Pengikut Lia Aminuddin itu rela mati, sampai mati tetap setia Pak, karena diperhatikan. Nah, Bapak yang nggak usah jauh-jauh dari sini, Dimas Kanjeng dari mana? Dimas Kanjeng dari mana? Nah, itu sudah dihukum 8 tahun karena pembunuhan, pemalsuan. Tapi ketika pulang kembali ke padepokannya, disambut ribuan murid-muridnya kembali. Kira-kira kalau ketua PCM masuk penjara harus mulih, disambut atau tidak? Bayangkan itu Pak. Itu aliran sesat Pak. Karena mereka memperhatikan, ngasih mimpi-mimpi. Salah satu kehebatan aliran sesat itu bisa memberikan mimpi-mimpi. Nah, itu kenapa solid jamaahnya. Ya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Oh, oke Pak, Bapak-bapak, ini saya guyonan tapi serius. Muhammadiyah cabang ranting, rapat-rapat Muhammadiyah sampai PP itu melupakan membahas yang seperti itu. Padahal gerakan keluarga sakinah itu selalu menjadi keputusan resmi setiap muktamar Asia dan Muhammadiyah. Salah satu isi dan tanfid muktamar Muhammadiyah Asia itu adalah gerakan keluarga sakinah, tapi nggak pernah dirapatkan. Maka bagi saya serius, kalau Muhammadiyah mau bertahan di masa depan, mari kita perhatikan kondisi keluarga Muhammadiyah, anaknya, istrinya, orang tuanya kita perhatikan. Semakin Muhammadiyah maju, semakin memperhatikan. PCM Cilengsi itu menjadi maju salah satunya memperhatikan pengurusnya, pensiunannya, mantan PCM-nya itu diperhatikan. Ketika sakit dan sebagainya diperhatikan Pak. Jangan sampai seperti kebanyakan cabang ranting, kalau sehat milik perserikatan, kalau sakit milik keluarganya. Nah, ranting-ranting yang maju sudah bisa memikirkan itu. Saya kira Wage, terus sepanjang, betul ya, PCM sepanjang itu, Gunung Pring dan sebagainya itu memikirkan warganya seperti itu. Ya, Pak, jadi sesekali ranting Bapak rapatlah tentang berapa janda, berapa duda, berapa anak muda yang belum nikah. Bicarakan itu sebagai bentuk kesungguhan kita berislam. Karena kaderisasi paling efektif, kaderisasi lewat keluarga. Contoh konkret Pak, di PCM Kalirejo dan Ranting Kalirejo, itu Ranting Kalirejo itu punya Masjid At-Taqwa, salah satu masjid terbaik di Indonesia nomor 3. Rantingnya juga ranting 10 besar terbaik di Indonesia. PCM Kalirejo itu punya perkumpulan ibu-ibu janda yang dibina, dipertahankan hidupnya. Ada 63 janda, yang termuda usianya 31 tahun, yang tertua 68 tahun. Saya sampai tahu datanya Pak, karena itu resmi, dibina oleh cabang, diperhatikan, anaknya dipikirkan sekolahnya, dikasih kegiatan ekonomi. Itu 68 itu janda semua Pak.
Jadi bapak-bapak yang mau menikah lagi bisa bilang ke saya, akan saya sampaikan ke PCM Kalirejo Lampung. Mereka punya binaan janda-janda yang dibina sungguhan. Itu satu-satunya PCM di Indonesia yang punya kegiatan dan program menyantuni janda. Siapa yang mau nikah lagi? Angkat tangan. Gak berani di sini. Terus yang terakhir tadi masalah apa? Oh ya Pak. Nggih, saya punya video tentang PCM Kerembangan. Ya, kegiatan-kegiatan kan Kerembangan salah satu PCM inspiratif di Indonesia. Kerembangan itu, Pak. Tepuk tangan untuk Kerembangan. Ya. Muhammadiyah itu, Pak, secara umum dikenal organisasi yang paling inklusif, bukan eksklusif. Muhammadiyah dikenal itu dapat julukan organisasi yang sangat toleran, sangat moderat, dan sangat inklusif, bukan eksklusif. Buktinya apa? Di Indonesia Timur itu perguruan tinggi, sekolah, dan rumah sakit mayoritas penghuninya non-muslim. Itu inklusif, bukan eksklusif. Sejak awal berdirinya semangat Muhammadiyah itu semangat kesemestaan, inklusivitas, bukan eksklusivitas. Buktinya apa, Pak? Gerakan pertama kali yang digagas Kiai Jamat Dahlan melahirkan PKU, Rumah Sakit Pantai Asuhan, namanya PKU, Penolong Kesengsaraan Umum. Itu bukti sejak awal berdirinya Islam rahmatan lil alamin. Muhammadiyah itu tidak eksklusif. Makanya dari sini kemudian program-program kita harus istilahnya saat ini berdampak, bukan sekedar ada tetapi berdampak, dirasakan oleh masyarakat. Maka kita buat gerakan masjid makmur, memakmurkan agar yang bukan warga Muhammadiyah itu juga merasakan manfaat kehadiran Muhammadiyah, kena dampak dari kehadiran Muhammadiyah. Nah, kalau Bapak tadi menilai di tempat-tempat Bapak ada yang seperti itu menjadi catatan bagi PDM, PCM, bagaimana program-program yang inklusif itu perlu diperbanyak. Meskipun tetap harus ada program-program yang sifatnya eksklusif. Kajian-kajian tertentu kan tidak harus untuk umum. Untuk penguatan ideologi itu mesti eksklusif. Tetapi program Muhammadiyah secara umum harus inklusif yang bisa berdampak pada masyarakat. Monggo Pak, dari ranting Bapak keluhan itu dijawab oleh diri sendiri, buat program-program yang inklusif, yang menyantuni. Kerembangan kan punya program inklusif yang fenomenal karena para pekerja seks komersial akhirnya banyak yang sadar. Itu salah satu bentuk program yang inklusif. Saya kira itu. Mas Miftahul Abror, sehat selalu. Mas Miftah ini insinyur. Ketika saya ketua umum PP IPM, beliau ketua IPM Jawa Timur, seangkatan dengan saya. Ya. Sehat selalu Mas Miftah dan teman-teman. Saya mengajak seluruh alumni IPM aktif di cabang ranting dan masjid agar ranting berdaya semuanya, seperti ranting Wage, seperti ranting Gunung Pring yang omsetnya itu ratusan miliar. Ternyata kalau ranting disunggui bisa menghidupi warga Muhammadiyah. Ikhlas ora ikhlas? Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya. Terus yang terakhir ada Pak, ikhlas ora ikhlas input si cara, si masmu dan notulenmu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ingin minta satu saja.